Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi dalam mata kuliah Desain Pembelajaran bersama dosen pengampu Dr. Estuhono MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bapak Mahmud Haji, saya Varianti, Ibu Ratna Wijayanti, dan Bapak Yandri. Kami akan memaparkan materi terkait dengan konsep dan jenis-jenis metode pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode pembelajaran, ada baiknya kita mengingat kembali materi terdahulu terkait dengan pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik, serta model pembelajaran. Secara umum, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara untuk merealisasikan rencana atau strategi yang sudah disusun supaya mencapai tujuan. Berikut ini adalah definisi metode pembelajaran menurut beberapa pakar Indonesia. Setiap pakar tentunya memiliki sudut pandang dan penekanan berbeda terkait dengan konsep metode pembelajaran. Namun, secara umum, metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dan salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru adalah keterampilan dalam memilih metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran berkaitan langsung dengan usaha guru dalam menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal. Tidak semua metode pembelajaran dikategorikan sebagai metode yang baik, namun tidak pula semua metode pembelajaran dikatakan jelek. Kebaikan suatu metode pembelajaran terletak pada ketepatan dalam memilih sesuai dengan tuntutan pembelajaran, dan kegagalan pembelajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Dalam proses pembelajaran, biasanya guru tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, dan guru bisa mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guru dalam menentukan pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kedua, materi atau konten pembelajaran. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Keempat, situasi atau konteks pembelajaran. Yang kelima, fasilitas yang tersedia. Dan yang keenam adalah faktor dari guru itu sendiri. Ada banyak jenis metode yang dapat dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran. Antara lain metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, simulasi, eksperimen, praktik lapangan, brainstorming, dan masih banyak metode lainnya. Metode-metode ini tentunya bisa dipilih guru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan menyajikan materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, biasanya guru memberikan uraian mengenai topik tertentu dengan alokasi waktu yang singkat. Melalui metode ini, guru melaksanakan pembelajaran yang dilakukan secara monolog dan hubungan satu arah. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran ini hanya menyimak sambil sesekali membuat catatan. Perhatian terpusat kepada guru dan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran yang menerima secara pasif. Sebagai metode pembelajaran yang paling sering digunakan, metode ceramah memiliki beberapa kelebihan, antara lain efisien untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi penyajian materi yang terstruktur, cakupan materi yang cukup luas, efektif dilakukan untuk peserta didik dengan jumlah yang banyak, paling mudah dilakukan dan kendali ada di tangan guru. Selain itu, ceramah juga cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran yang berkenaan dengan pengertian-pengertian atau konsep-konsep. Kekurangan metode ceramah antara lain adanya keterbatasan interaksi dalam pembelajaran, kurangnya keterlibatan aktif peserta didik, kurangnya dukungan untuk gaya belajar yang beragam, kurangnya pengembangan keterampilan peserta didik, dan membutuhkan keterampilan komunikasi guru yang baik.
peserta, apabila penyampaiannya kurang menarik, maka akan mengurangi minat peserta didik dalam pembelajaran. Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, dan dapat pula dari peserta didik kepada guru. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang berpikir dan membimbing peserta didik dalam proses mencapai suatu kebenaran. Dalam metode ini, guru juga bermaksud ingin mengetahui tingkat proses berpikir peserta didik. Kelebihan metode tanya jawab antara lain merangsang pemikiran kritis dan interaksi peserta didik, mampu menggali pemahaman peserta didik lebih mendalam tentang materi pelajaran, membantu peserta didik memahami konsep secara lebih baik. Guru dapat memberikan umpan balik secara langsung terhadap jawaban peserta didik, sehingga membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki pemahamannya. Peserta didik juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Guru juga dapat mengontrol keikutsertaan peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, juga dapat menumbuhkan keberanian dan rasa ingin tahu peserta didik, dan melatih keterampilan bertanya dan mengungkapkan pendapat peserta didik. Kekurangan metode tanya jawab antara lain, peserta didik yang pemalu mungkin akan merasa canggung atau tidak nyaman berbicara di depan kelas sehingga kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Akibatnya, peserta didik yang lebih vokal atau percaya diri dapat mendominasi proses tanya jawab, sedangkan peserta didik yang pendiam mungkin akan terpinggirkan. Dan jika pertanyaan yang diajukan oleh guru bersifat tertutup, peserta didik mungkin hanya akan memberikan jawaban singkat atau mengulang informasi yang diajarkan tanpa merangsang pemikiran kritis. Kemudian, proses tanya jawab mungkin akan memakan waktu dalam kelas sehingga akan membatasi cakupan materi, dan peserta didik menjadi kurang bebas dalam belajar karena jalan pikirannya ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan. Diskusi merupakan suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama peserta didik mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Diskusi adalah salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, pengalaman di antara peserta. Tujuan dari penggunaan metode diskusi adalah untuk memotivasi dan memberi stimulasi kepada peserta didik agar berpikir dengan renungan yang dalam dan berusaha mencari pendapat yang benar yang telah dianalisis dari berbagai sudut pandang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan metode diskusi. Kekurangan metode diskusi dapat disimak pada slide berikut ini. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat bantu pembelajaran seperti benda, miniatur, gambar, perangkat, alat-alat laboratorium, dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan metode demonstrasi. Kekurangan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Metode pembelajaran selanjutnya yang dapat digunakan guru adalah simulasi. Simulasi merupakan pendekatan yang melibatkan pembuatan situasi atau lingkungan yang meniru aspek-aspek dunia nyata untuk tujuan pembelajaran. Tujuan dari metode simulasi adalah memberikan pengalaman atau pemahaman yang mendekati situasi dunia nyata tanpa resiko atau konsekuensi yang sebenarnya. Salah satu kelebihan metode simulasi adalah memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun yang menjadi salah satu kekurangan dari metode simulasi adalah proses pengembangan simulasi dapat memakan waktu, terutama jika simulasinya bersifat kompleks. Metode selanjutnya adalah eksperimen, yaitu metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Metode eksperimen merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan desain dan pelaksanaan percobaan atau
uji coba yang dikendalikan secara sistematis. Tujuan utama dari metode eksperimen adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Salah satu dari beberapa kelebihan metode eksperimen adalah dapat digunakan untuk mengukur kecepatan bereaksi peserta didik terhadap stimulus tertentu dalam proses pembelajaran. Metode eksperimen tentunya memiliki beberapa kekurangan, antara lain perlu perencanaan yang sangat matang sebelum diterapkan dalam proses pembelajaran. Metode selanjutnya yang bisa dimanfaatkan guru dalam pembelajaran adalah praktik lapangan, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pengalaman praktis di luar lingkungan sekolah atau kelas. Tujuan dari metode praktik lapangan adalah membantu peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata. Metode praktik lapangan memiliki beberapa kelebihan, antara lain peserta didik dapat belajar melalui proses pengalaman langsung di lapangan yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dan keterampilan secara lebih nyata dan mendalam. Adapun salah satu kekurangan dari metode praktik lapangan adalah tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama ke pengalaman praktik lapangan, terutama jika terkait dengan fasilitas atau lokasi tertentu. Metode terakhir yang akan kami sampaikan adalah brainstorming, yaitu metode kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide, gagasan, atau solusi untuk masalah atau tantangan tertentu. Dalam proses brainstorming, anggota kelompok atau tim secara bebas mengeluarkan ide tanpa ada kritik atau evaluasi terlebih dahulu. Metode ini bertujuan untuk mempromosikan kreativitas, pengembangan konsep, dan pemecahan masalah dengan cara yang terbuka dan kolaboratif. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari metode brainstorming. Sedangkan salah satu kekurangan dari metode brainstorming adalah kemungkinan beberapa peserta didik yang lebih vokal atau percaya diri akan mendominasi proses, sementara peserta didik lain mungkin akan merasa kurang nyaman untuk berbicara. Dari beberapa metode pembelajaran yang sudah disebutkan, guru dapat memilih dan mengkombinasikan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran di kelas dan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Ada banyak manfaat yang dapat diambil guru dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran, antara lain adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan guru pada saat mengkombinasikan metode pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.